Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairin nabiyyin ursila amma ba'd. Ikhwani fillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita sudah memasuki pertemuan pertama pada penjelasan kitab Tamhidi Al-Adhkar wal Adab, dan di bab pertama Al-Fadail, di sub bab materi pertama Fadlu Talabil Ilmi, ya. Ada 3 hadis mengenai keutamaan menuntut ilmu. Fadlu talabil ilmi, keutamaan menuntut ilmu. Nah, sebelum kami memulai, kami sampaikan bahwa cetakan kitab Tamhidi ini sepengetahuan kami ada 3 versi, ya. Ada cetakan tahun 2016, cetakan tahun 2019, dan terakhir cetakan 2020 kalau tidak salah, baru beberapa waktu lalu, ya, sudah terbit. Perbedaannya apa saja? Untuk cetakan 2016 itu biasanya yang dipakai oleh para guru-guru atau masyayikh yang ada di Madinah, ya. Para pengajar biasanya menghafal versi 2016 ini. Kemudian 2019 cetakan terbaru, nah itu memang lebih tebal dan ada hadis-hadis tambahan yang ditambahkan oleh syekh atau oleh mu'alif. Kemudian cetakan terbaru adalah mukhtasar, ringkasan dari kitab Adab wal Adhkar ini. Kurang lebih hanya sekitar 24 halaman, ya, sangat tipis sekali, dan itu diperuntukkan untuk mereka yang sudah usia lanjut atau mereka yang memiliki hafalan yang sangat lemah. Nah, yang kita bahas, yang saya pribadi pernah menghafal dan juga kita akan bahas adalah cetakan 2016. Adapun jika ada perbedaan nanti kita sebutkan hadis-hadisnya. Adapun cetakan yang kita pegang adalah cetakan yang tahun 2016. Mungkin itu informasi sebelum kita ke materi. Taib, di halaman 11 Fadlu Talabil Ilmi, keutamaan menuntut ilmu. Hadis yang pertama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya. Barang siapa yang menempuh satu jalan, yaltamisu, dia memohon, fihi ilman, di dalamnya ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ini satu keutamaan yang luar biasa. Perlu teman-teman ketahui, jalan menuju surga itu tidaklah mudah. Seperti yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khufatil jannah bil makarih, ya. Ditutupi surga itu dengan jalan-jalan yang kita tidak ridhoi, dan surga itu ala wa inna sil'atallahi ghaliyah. Sesungguhnya surga itu mahal, ya, barang dagangan Allah yaitu surga mahal, tetapi akan menjadi mudah dan menjadi dekat itu dengan jalan menuntut ilmu. Jadi sungguh keutamaan yang luar biasa bagi seseorang yang menuntut ilmu, dimudahkan baginya jalan menuju surga. Kemudian hadis yang kedua, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang diinginkan kebaikan, yufaqihu fid din, baginya maka Allah akan pahamkan agama, ya. Di sini ada kata man, salaka, man yuridillahu bihi. Ya, di sini yufidul umum, ya. Kata man di sini sigohnya umum, barang siapa saja, dewasa, laki-laki, perempuan yang menjalani ilmu, ya, atau yang diinginkan Allah kepadanya kebaikan, maka Allah akan pahamkan baginya agama. Jadi salah satu indikator Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita atau Allah menyukai kita sejauh mana pemahaman kita terhadap agama. Karena jika Allah inginkan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan
memahamkan kita di dalam agama. Semoga kita termasuk orang-orang yang diinginkan baginya kebaikan, ya, sebagai penerus dari anbiya, para nabi. Kemudian poin yang kedua dalam hadis ini, yang kedua ini adalah kata khairon, ya. Kata para ulama, kata khairon di sini datang dalam bentuk nakirah. Wa nakirah fi siyaqil isbat tufidul am. Dalam kaidahnya, kata nakirah khairan bukan al khaira, tapi khairan memiliki lafaz umum atau memiliki makna umum. Jadi semua kebaikan, bukan hanya kebaikan dalam agama, dia lebih khusyuk, dia lebih misalkan dekat kepada Allah, tetapi kebaikan dalam dunia pun mengikuti. Ya, kebaikan dunia mengikuti kebaikan akhirat. Jadi subhanallah, ketika seorang menjalani jalan menuntut ilmu, maka kebaikan atau keberkahan itu meliputi dunia dan agamanya. Kemudian hadis yang ketiga, dan ini hadis terakhir dalam bab keutamaan menuntut ilmu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insan," sesungguhnya jika seseorang hamba meninggal, inqata'a anhu amaluhu illa min salasatin. Sesungguhnya ketika seseorang hamba telah meninggal dunia, idza matal insan inqata'a anhu amaluhu, ya, jika seseorang telah meninggal dunia, inqata'a anhu amaluhu illa min salasah, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari 3 hal. Yang pertama, illa min shadaqatin jariyatin. Yang pertama dari sedekah, ya. Sedekah yang dia infakkan, yang pahalanya terus mengalir, ya, sedekahun jariyah. Kemudian au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat baginya. Nah, ini perlu kita garis bawahi bahwa tidak semua ilmu, ya. Ilmu itu sangat luas, ya, tetapi yang bermanfaat bagi dia dan bermanfaat bagi Islam itu adalah ilmu yang akan mengalir pahalanya. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk selalu meminta ilmu yang bermanfaat, ya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikanlah kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dan juga para ulama, ya, selalu berdoa akan didatangkannya atau diberikannya ilmu yang bermanfaat. Ya, salah satunya Ibnu Hajar di dalam muqaddimah kitab Bulughul Maram pernah berdoa, Allahumma la taj'al ma'alimna alaina wabalan. Ya Allah, janganlah engkau jadikan apa yang kami ketahui ini sebagai sebuah bencana. Karena ilmu bisa menjadi pahala, ya, min a'dhami al-qurubat, ya, seperti kata para ulama, ilmu bisa menjadi salah satu bentuk ibadah yang paling agung, ya. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan jalan ilmu adalah jalan jihad, ya. Jihad bil lisani wal bayan, jihad dengan perkataan dan penjelasan, ya, dengan lisan dan juga dengan penjelasan. Ada juga jihad bisayfi wasinan, dengan pedang. Nah, jihad ilmu atau jihad dengan ilmu merupakan jihad, tetapi ia bisa menjadi sebaliknya ketika kita tidak mengikhlaskan niat. Nanti insya Allah kita akan sebutkan penjelasan dari Imam Nawawi apa saja syarat kita mendapatkan ilmu atau keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Yang selanjutnya, awaladin salih yad'u lahu, atau seorang anak yang salih yang mendoakan baginya, ya, yang mendoakan baginya. Nah, kembali ke ilmu, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita mengetahui bahwa ilmu ada yang bermanfaat dan ada yang tidak bermanfaat, ya. Misalkan seperti ilmu sihir, ya. Allah sebutkan bahwa ilmu sihir merupakan sebuah ilmu di dalam Al-Qur'an, ya. Kemudian juga
ilmu, misalkan ilmu-ilmu yang lain, ilmu filsafat ya, yang para ulama menyifatinya sebagai eee, al-ilmu, al-jahlu bihi ilmun wa ilmun bihi jahlun ya. Ilmu filsafat para ulama mengatakannya kebodohannya atau kebodohan dari ilmu tersebut merupakan sebuah ilmu ya. Dan ilmu akan ilmu filsafat merupakan sebuah kebodohan. Jadi ilmu ada dua macam, ada ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Yang harus kita cari ya adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Fata'allama minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih ya. Allah sebutkan tetapkan bahwa bagi ya bagi hal-hal yang tidak bermanfaat juga ada ilmunya ya. Makanya al-masyhur diriwayatkan dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Siapa yang ingin ya mencapai dunia maka baginya ilmu, dan barang siapa yang ingin akhirat maka baginya ilmu ya, dan barang siapa yang ingin keduanya maka baginya ilmu. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat-syarat yang harus dipenuhi ya jika kita ingin mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang disebutkan oleh hadis-hadis yang kita sebutkan secara ringkas dan kita jelaskan, yaitu yang pertama kata Imam Nawawi, al-amalu bima ya'lamuhu ya, adalah mengamalkannya. Berkata Anas radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat, al-ulama himmatuhum ar-riayah was-sufaha himmatuhum ar-riwayah. Ulama yang paling menjadi perhatiannya adalah mengamalkan ilmu tersebut, ar-riayah. Kemudian orang-orang bodoh yang menjadi ya tujuan mereka adalah ar-riwayah, hanya menghafalkan saja tanpa mengamalkan. Syarat yang kedua, nasruhu, atau menyebarkannya atau mendakwahkannya. Ini setara dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wal yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim." Dan hendaklah di antara kalian ada sebagian kelompok yang yatafaqahu ya, mempelajari agama, wal yundiru qaumahum idza raja'u, dan mereka itu akan memberikan peringatan kepada kaumnya ketika mereka kembali. Juga disebutkan oleh seorang sahabat Anas radhiyallahu taala anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ashabi, berkata kepada para sahabatnya, "Alla ukhbirukum an ajwadil ajwad?" Apakah mau aku berikan kabar kepada kalian siapa sesungguhnya yang paling karim, yang paling mulia di antara kalian, yang paling mulia di antara yang paling mulia, atau yang paling dermawan di antara yang paling dermawan. Kemudian para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah, tentu saja wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Rasul mengatakan, "Allahu ajwadul ajwad." Sesungguhnya Allah yang paling karim, yang paling mulia, ya di antara yang paling mulia. "Wa ana ajwadul waladi Adam." Dan saya yang paling mulia di antara anak Adam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wa ajwaduhum ba'di." Dan yang paling mulia, ya yang paling dermawan setelah saya adalah seorang lelaki alima ilman, ya dia mengetahui ilmu, fanasharahu, kemudian dia menyebarkannya, yub'atsu yaumal qiyamah ummatan wahdahu, ya sehingga ia akan diutus di hari kiamat sebagai ya seorang ummah, ya seorang ummah. Bayangkan dia laki-laki tapi akan diutus seakan-akan dia adalah seorang ummah. Ada definisi ummah, diantaranya adalah seorang umat, yaitu seperti yang kita ketahui, atau juga bisa jadi seorang pemimpin, ya. Ini makna yahtamilu ma'nayan ya, bisa saja keduanya. Kemudian warajulun jada fi nafsihi fi sabilillahi hatta qutil. Kemudian seorang lelaki yang berjihad, kemudian membekali dirinya dengan alat-alat jihad, dirinya dengan keahlian-keahlian di jalan Allah hingga dia terbunuh, atau hingga dia mati syahid ya. Di hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani ya, dalam diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Jadi salah satu yang paling mulia dan yang paling dermawan adalah orang yang menyebarkan ilmu ya. Bagaimana tidak? Karena dia tidak
khawatir ya. Ketika kita menyebarkan ilmu tidak akan khawatir ilmunya ini akan berkurang. Berbeda dengan harta. Harta semakin kita bertambah, semakin kita merasa cinta dan tidak mau untuk menyebarkannya. Kemudian syarat yang kedua adalah tarkul mubahah wal mumarah, meninggalkan perdebatan. Ya, yang ini diriwayatkan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man talabal ilma li arba'ah dakhalan nar." Barang siapa mohon maaf, para pendengar yang budiman, hadis yang pertama tadi, itu merupakan hadis yang lemah, tetapi dibawakan oleh Imam Nawawi, seperti yang kita ketahui sebagian ulama membolehkan riwayat hadis dhaif, ya, seperti sebagaimana yang disebutkan oleh Imam, Ibnu Hajar dalam, kitabnya dengan syarat yang 4 ya. Mungkin nanti di lain kesempatan kita salah satunya dibolehkan adalah ketika dalam bab al-fadhail, keutamaan. Tetapi ya salah satu saya sebutkan di dalam bab fadhail amal tidak diyakini itu berasal dari Nabi, bukan bab hukum ataupun akidah. Yang ketiga dijelaskan kelemahannya, yang keempat dijelaskan bahwa hadis itu adalah hadis lemah ketika periwayatannya. Kemudian yang kedua, min syara'itihi, ya syarat yang ketiga mohon maaf adalah meninggalkan perdebatan. Ya, dan perselisihan. Diriwayatkan dari Rasulullah SAW, "Man talabal ilma li arba'ah dakhalan nar." Barang siapa yang mengikuti ilmu, yang menuntut ilmu karena 4 perkara, maka dia akan masuk neraka. Liyubahi bihil ulama, yang pertama adalah orang yang membanggakan diri di hadapan para ulama, liyumari bihi sufaha, orang yang mencari ilmu untuk menebat para orang-orang bodoh, wa ya'khudha bihi al-amwal, atau dengannya dia mencari rizki, yaitu menjual ilmunya, ya, diperjualbelikan. Au yasrifa anhu bihi, au yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi, atau untuk agar dia tenar, agar dia tersohor di mata manusia, maka 4 orang ini akan masuk neraka, naudzubillah. Kemudian syarat selanjutnya, yaitu syarat yang keempat adalah al-ihtisab fi nasrihi wa tarki al-bukhli. Adalah kita selalu berusaha menyebarkannya dan tidak, ya, bersikap bakhil. Ini setara firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul la as'alukum 'alaihi ajra." Katakanlah wahai Muhammad, kita tidak, ya, dimintai, ya, atau kita tidak meminta kepada mereka, yaitu kepada para umat-umat yang kita dakwahi, sebagai dakwah kita, ajra atau balasan, ya. Dan syarat selanjutnya tarkul al-anafah min qauli la adri. Ya, kita tidak merasa gengsi dari mengatakan la adri, tidak tahu. Ya, banyak sebagian penuntut ilmu atau ustadz atau syekh misalkan, dia merasa gengsi ya untuk mengatakan tidak tahu ya ketika ditanya di halayak umum misalkan. Padahal Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh malaikat Jibril, kemudian mengatakan mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Siapa yang bertanya tidak lebih tahu, siapa yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya, ya, yaitu tidak tahu, ya. Ulama mengatakan la adri nisful ilmi, tidak tahu merupakan kata tidak tahu setengah daripada ilmu. Dan seorang ulama Malikiyah, ya, murid Imam Malik mengatakan, lau syi'tu an amlaluhi biqauli Malik la adri. Sungguh kalau saya mau, saya akan memenuhi catatan saya di waktu saya belajar kepada Imam Malik, dipenuhi dengan kata-kata tidak tahu dari Imam Malik. Ya, kita tahu Imam Malik siapa itu Imam Malik, ya, Imam Darul Hijrah, tetapi beliau banyak mengatakan tidak tahu, ya. Dan di kisah yang lain juga sudah masyhur disebutkan. Kemudian syarat selanjutnya adalah bersikap tawadu. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Selalu bersikap tawadu, dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berjalan di muka bumi dengan penuh ketawaduan. Kemudian yang selanjutnya ihtimalul ada fi badli nasihah wal iktida'is salafus salih, yaitu bersabar di atas jalan ilmu, ya. Di jalan, karena pasti ketika kita menyebarkan ilmu pasti banyak tantangannya, maka kita harus bersabar. Syarat selanjutnya adalah ayaqsida bi ilmihi man kana ahwaju ila ta'allum kama yaqsidu bis sadaqati bil mal al ahwaj fal ahwaj. Ya. Dengan menuntut ilmu kita meniatkan untuk menyebarkan ilmu kita, ya,
sesuai dengan kebutuhan, baik bagi diri kita, baik bagi orang lain. Misalkan kita seorang yang belum bisa bahasa Arab dan mengaji, maka bagi kita harus belajar, ya, belajar sesuatu yang memang darurat bagi kita, yaitu belajar mengaji dulu, belajar cara sholat dulu, baru belajar hal-hal yang lain. Jangan kita belajar langsung misalkan belajar faraid atau belajar usul fiqh, padahal kita belum bisa bahasa Arab, atau padahal kita belum bisa mengaji, atau kita belum bisa sholat dengan sempurna. Nah, itu yang pun ketika kita mendakwahkannya, jangan kita mendakwahkan hal-hal yang tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, makanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, al ulama ar-rabbaniyuna humul ladzina yu'allimuna sigharal ilmi qabla kibariha. Ulama yang sebenarnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala ialah mereka yang mengajarkan ilmu-ilmu yang pokok sebelum mereka mengajarkan ilmu-ilmu yang besar, ya. Kemudian syarat selanjutnya adalah ayyaqsida bi'ilmi. Kemudian syarat selanjutnya adalah tentu dan ini yang paling utama adalah al-ikhlas, ya, al-ikhlas. Maka lillah innamal a'malu binniyat, ya, sesungguhnya perbuatan itu tergantung pada niatnya. Dan berkata seorang pepatah, maka lillahi yabqa, barang siapa yang karena Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan kekal. Ya, mungkin kurang lebih itu syarat-syaratnya yang disebutkan oleh Imam Nawawi dan perkataan dari ulama yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kaum muslimin dan bagi pemateri secara khususnya. Nah, barakallahu li wa lakum. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.